Oh, teman dipakai layar ya? Wah, ada pakai layar? Enggak. Mesin sini. Oke, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di sini, kita lanjutkan ya. Nah, mekanisme akreditasi untuk tahun 2020, Bapak Ibu. Yang pertama, sosialisasi ISP dan pelaksanaan akreditasi. Kita anggap hari ini ya. Hari ini kita sosialisasi. Kemudian yang kedua, asesmen kecukupan syarat akreditasi. Jadi begini, ketika nanti Bapak Ibu sekolahnya sudah dijadikan syarat akreditasi, asesor yang ditunjuk akan melakukan asesmen kecukupan syarat ini. Asesmen kecukupan namanya. Dilihat dari compliant mutlak dan compliant relatifnya. Kalau sudah dianggap oke, baru. Kemudian juga dari asesmen kecukupan ini pada saat sudah tahap 2 ini, pada tahap asesmen kecukupan, itu asesor sudah bisa membuka. Si skena Bapak Ibu, dilihat di sana, sudah diisi nggak data-datanya gitu. Kalau dianggap oke, baru kemudian visitasi ke sekolah atau madrasah. Visitasi tentu ini dilakukan oleh asesor. Kemudian setelah visitasi selesai, kemudian asesor membuat laporan. Ya, hasil laporan itu divalidasi lagi. Siapa yang memvalidasi? Asesor. Dilihat hasilnya itu. Nah, kemudian begini. Apakah rekomendasinya sudah diisi? Apakah foto-fotonya sudah diisi? Ada foto kegiatan? Kemudian apakah perhitungan skornya sudah lain sebagainya? Itu dilakukan oleh asesor. Kemudian setelah selesai semua itu, Ban SM melakukan rakor. Ya, rakor verifikasi hasil validasi. Ban SM melakukan kegiatan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Ya, ini punya kegiatannya Ban. Jadi divalidasi, rekomendasi bersama-sama. Kemudian penetapan hasil akreditasi oleh Ban SM, kemudian pengumuman hasil akreditasi, yang ke-8 penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Jadi Bapak Ibu sekarang enggak seperti dulu. Kalau dulu begitu selesai akreditasi dia harus ke Denpasar ngambilnya. Ngambil ininya, sertifikatnya. Sekarang enggak. Cukup dicetak langsung di sekolah. Jadi pada menu di Sispena Ibu sudah bisa langsung, kalau memang kita cetak tahu nanti hasilnya apa. Kalau dulu kan harus mengambilnya ke Ban Bapak Ibu. Kalau sekarang tidak perlu. Niki Bapak Ibu langkah akreditasi. Nah, kemudian niki Bapak Ibu yang berbeda niki. Kalau dulu sebelum tahun 2020 akreditasi kita yang menjadi ini dasar adalah 8 standar nasional pendidikan, 8 standar nasional. Itu isi-isi butir-butir. Jadi
Ya, umpamanya itu standar SKS berapa soal, isi berapa soal. Kalau sekarang enggak. Komponen akreditasi IASP 2020 dan seterusnya sampai ada perubahan nanti adalah 4 komponen. 1, mutu lulusan. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, mutu guru. Yang keempat, manajemen sekolah. Ya. Jadi mutu lulusan itu kalau prosesnya bagus, mutu gurunya juga sesuai, manajemen sekolah dilaksanakan dengan baik, diharapkan mutu lulusan bagus. Maka itu jauh paling atas, Bapak Ibu. Jadi, nah kemudian Bapak Ibu, nah niki yang singgung aja sebentar. Komponen mutu guru itu ada komponen mutu lulusan ada 11 soal, 11 butir. Ini ringkasannya aja ya. Contoh salah satu lah menunjuk dalam berbagi situasi, misalnya disiplin waktu, disiplin berpakaian, kepatuhan terhadap aturan dan lain sebagainya. Menunjukkan perilaku religius. Nanti ini yang hanya kenalkan sedikit saja, tidak perlu ini. Nanti coba kita lihat langsung Bapak Ibu di instrumen akreditasi. Coba nanti kita lihat apa sih perbedaan dengan dulu. Karena Bapak Ibu dulu kan biasa nih, sudah biasa melaksanakan kegiatan akreditasi, apa yang harus siapkan dan sebagainya. Ini ada 11, ya di komponen lulusan ada 11. Yang terakhir pemangku kepentingan stakeholder puas terhadap mutu lulusan. Kinerja semua kinerja ini menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Kita lihat yang kedua, komponen proses pembelajaran. Proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan. Jadi ketika Bapak Ibu yang dua niki komponen proses pembelajaran itu asesor datang ke sekolah, diamati ada nggak proses berpikir tingkat tinggi, ada nggak proses di sana itu bahwa pembelajaran berlangsung dengan aktif, melibatkan seluruh siswa sehingga efektif untuk mencapai tujuan. Ada nggak itu? Itu dilihat bagaimana guru memotivasi, bagaimana guru memberikan peluang pada anak-anak untuk berani bertanya, bagaimana guru-guru untuk memperhatikan karakteristik peserta didik, itu dilihat. Apakah gurunya hanya ceramah saja, siswanya duduk manis, gitu. Apakah proses pembelajaran di sana berlangsung dengan menyenangkan, bagaimana kriterianya itu diproses. Maka dari itu Bapak Ibu, niki lunas nih. Nah, kita sama-sama coba cermati di komponen 2 niki, komponen proses pembelajaran. Siapapun nanti, andai kata gurunya diminta untuk dijadikan sampel, ya, sampel pada proses ini, Ibu udah siap, karena nanti kita nggak bisa nunjuk, Bu. Saya siapkan ini nggak bisa. Saya sendiri kemarin, saya kalau ditunjuk dikasih ini nggak mau, saya merasa mau. Ya misal saya minta absen guru, mana Bu absennya gitu. Saya minta guru ini, gitu. Saya minta guru ini. Gitu. Bahkan di Cakra dulu itu saya udah siap ini, saya nggak masuk. Kemarin juga begitu. Coba siapkan guru ini. Maka dari itu kita berharap semua guru untuk mempersiapkan ini. Kemudian remedial gitu. Dan lain sebagainya. Bagaimana literasi dan sebagainya. Nanti Pak kita lihat satu ya. Persatu. Komponen guru masih ya. Ini yang sering lemah Bapak Ibu di 20. Di nomor 20. Pak Ibu lihat, yang bacakan ya. Melakukan evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan kinerja secara berkala.
Ini Bapak Ibu kemarin hampir semua sekolah jatuh. Nomor 20 niki. Bapak Ibu paham kan tentang refleksi diri? Tentang evaluasi diri? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir gitu ya? Pernah nggak Bapak Ibu membuat angket kepada siswa? Bagaimana saya mengajar gitu? Kepuasan mengajar. Bagaimana sikap saya? Bagaimana keterampilan saya? Bagaimana pengetahuan saya? Bagaimana saya menyampaikan materi? Apakah enak dan sebagainya? Silakan, itu ada banyak Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu mencoba untuk merekam diri Bapak Ibu ketika mengajar? Coba rekam, ngajarin gitu. Waktu itu kebalik terus, aku dulu kurangnya. Ini kurang ragu, saya kurang di sini gitu. Hal-hal yang baik kita bisa kasih teman kita. Ya. Kita bisa ini teman. Hal-hal yang kurang kita perbaiki untuk perbaikan kerja. Pernahkah kita melakukan itu? Ini jatuh kemarin. Maka mutu guru kemarin Bapak Ibu pada akreditasi tahun 2020 mutu guru rendah. Manajerial rendah kemarin hasilnya. Untuk dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Semua kemarin. Jatuhnya di sini. Yang lagi menjatuhkan adalah nomor 21. Guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Bagaimana mengembangkan profesi kelanjutan? Kan macam-macam. Di MGMP, membuat PTK, membuat karya tulis apapun juga. Ini jarang teman ini. Di swasta ini juga kemarin yang Bu. Di swasta nasi menaik pangkat, kan engkau nggak gini Bu. Ya. Maka dari itu pada kesempatan ini ngirim teman-teman yang mempunyai PTK, mempunyai karya tulis, mohon diarsip dengan baik. Itu lemah kita kemarin ya. Guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sudah nggak kita melakukan itu? Sudah melakukan itu nggak kita? Ini juga di anu Bapak Ibu nanti ini anu aja nanti kita lihat satu persatu. Oh iya. Bapak Ibu kita semuanya.
Ini bagus, kita lanjutkan nih. Nah, jadi niki Bapak Ibu yang dari masing-masing komponen yang coba tadi sudah apa ya coba buat di sini. Tapi yang terpenting Bapak Ibu adalah nanti ini apa namanya itu saya nggak lanjutin itu ya, nanti kita langsung aja buka di instrumen akan lebih mudah memahami. Itu kan hanya ringkas-ringkasan saja. Nah, Bapak Ibu untuk pembobotan indikator pada ISP 2020. Jadi untuk indikator compliance itu anunya 15%, bobotnya 15%. Kemudian di performance kinerja itu 85%. Jadi yang tadi yang indikator compliance mutlak, kemudian indikator compliance relatif hanya 15%. Yang gede itu ya di performance niki. Lulusan 30%, kemudian proses 25%, mutu guru 15%, manajemen sekolah 15%. Di lulusan ini yang paling besar Bapak Ibu, 30%. Kemudian ini untuk tahun 2020, ISP 2020, butirnya sama Bapak Ibu. Kalau dulu itu jauh berbeda. SMA, SMK, SMP itu beda jauh. Kalau sekarang enggak. Jadi butir intinya sama. Baik itu SD, SMP, SMK sama. Mutu lulusan 11, proses pembelajaran 7, mutu guru 4, manajemen sekolah ada 13. Nah, ini untuk SMK. Yang membedakan itu di butir kekhususan. Kita ada 9. Di mutu lulusan ada 2, di proses ada 2, di guru ada 1, di manajemen sekolah ada 4 Bapak Ibu. Jumlah semua sekarang 44. Jauh berbeda dengan dulu. 2016 itu 185. Kemudian turun menjadi 155. Kemudian turun menjadi 133. Sekarang 44. Tapi yang 44 ini isiannya itu ya lebih kompleks gitu ya. Ya, daripada yang dulu-dulu. Karena apa? Berbasis kinerja Bapak Ibu. Diambil dari berbagai macam sumber untuk bisa menentukan ya tingkat capaian akreditasi dari masing-masing satuan pendidikan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Kemudian kita langsung saja ke ini Bapak Ibu untuk peringkat akreditasi masih sama nih. Kalau unggul A 100, kalau B 81 sampai 90, C 71 sampai 80, kemudian TT tidak akreditasi 71 ke bawah. Tahun kemarin ada beberapa sekolah yang TT Bapak Ibu. Ada tahun kemarin tidak terakreditasi. Apabila TT maka dia akan pembinaan, penggabungan atau penutupan. Jelas, makin agak tegas lagi. Kalau memang TT langsung dibuatkan surat oleh ini, langsung direkomendasikan oleh BAN kepada Pemda tingkat 1 atau Pemda tingkat 2. Mau diapakan sekolah ini. Itu Pak Ibu yang dapat sampaikan tentang secara apa ya nama teori akreditasi ya. Coba kita lihat Bapak Ibu, sekarang kita lihat ini masing-masing butir akreditasi ya. Dari instrumennya kita lihat Bapak Ibu mungkin. Yang keluar dulu.
Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, cermati beberapa. Kalau semua hari ini sih nggak mungkinnya. Coba kita cermati beberapa butir. Nah, ini ditetapkan 19 November tahun 2020 dengan salinan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1005. Coba kita lihat, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Coba kita lihat yang nomor 1 di mutu lulusan. Niki. Karena niki itu PDF ya. Coba kita lihat. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ketika kita berbicara bahwa siswa itu menunjukkan disiplin dalam berbagai situasi, artinya bahwa siswa itu sudah membudaya disiplinnya. Di sini ada level. Kalau dulu kan ABCD dipakai. Kalau sekarang ada level. Level 1. Siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan rata tertib SM, sekolah madrasah, namun terbatas di kelas. Menurut Ibu, di mana saja siswa kita sudah disiplin? Apa di kelas? Apa di sekolah? 2. Kemudian yang ketiga, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tertib sekolah dan mendapat pengakuan atas prestasi disiplinnya. Kemudian yang keempat, level 4, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tertib sekolah, tertib madrasah, dan mendapat pengakuan atas prestasi disiplinnya. Kita dapat lihat sekarang bagaimana disiplin kita di sekolah, anak-anak kita. Apakah ada siswa yang terlambat ketika masuk? Apakah ada siswa yang terlambat ketika masuk kelas? Apakah ada siswa yang terlambat upacara? Apakah ada siswa kita yang pakaiannya itu ada tertibnya dilanggar? Apakah ada siswa yang merokok di sekolah? Bla bla bla. Itu niki yang ini kata-kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk menentukan level ini apa yang dilakukan oleh asesor? Apa yang Bapak Ibu harus unggah di Sisbenar? Apa yang harus? Nah, niki ini sudah ada. Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah. Membudaya adalah terwujudnya tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan didasarkan pada nilai tertentu. Jadi membudaya ya yang perlu diurai. Ya, the natural second habit namanya menjadi kebiasaan hidup. Cepat mulai gitu ya gitu. Patuh ya religius gitu. Biar dijo ya ada ke Om Swastiastu. Menghormati teman yang budaya, yang agama ininya berbeda. Jadi mari dekat ke sekolah, sing langsung dekat ke sekolah masuk sing ya. Mulai balik ke sana ya maturan mari main. Kemudian ketika di kelas, sing nak yang ngurien guru tidak perlu kita minta, dia sudah sembahyang sendiri. Itu membudaya. Ketika hari-hari besar agama gitu, dia aktif sendiri. Dipelajari oleh guru-guru. Nah, kemudian di sini kita lihat sekarang observasi. Apanya yang diobservasi? Ini Bapak Ibu lakukan observasi sesuai dengan tabel di bawah ini. Kedisiplinan waktu dapat dilihat dari disiplin kehadiran sekolah, disiplin kehadiran di kelas, disiplin ketika kegiatan ekstrakurikuler. Maka dari Ibu harus punya data semua nih. Dilihat dari absennya di kelas, dilihat dari buku sakunya, di buku sakuku menanya, pengkudu melanggar bulan ini. Punya buku saku di sini? Punya? Nah, tolong diisi dengan baik. Kemudian disiplin berpakaian, disiplin pakaian seragam. Ada nggak yang melanggar? Timpalnya nganggon pakaian adat, sing. Timpalnya hari Senin pakaian apa? Dia beda. Disiplin pakaian olahraga,
disiplin yang ditetapkan sekolah, kalau ada batik dan lain sebagainya. Disiplin ketika berpakaian di bengkel, pakaian praktik. Ini contoh aja kita satu-satu ya. Kepatuhan terhadap tertib sekolah, kepatuhan terhadap tertib di dalam ruangan. Karena utama kita di bengkel, Bapak Ibu, ya. Bagaimana di kelas, bagaimana di laboratorium, bengkel, workshop, perpus, kalau terapi, UKS, BK, tempat ibadah, jamban, dan kantin lain sebagainya. Kalau ini ada, apa terus ininya terhadap kita gitu, konsekuensinya. Ketika kita berbicara tata tertib kelas, maka di kelas ada tata tertibnya. Ketika kita berbicara bengkel harus tertib, di bengkel harus ada tata tertib bengkel. Kalau tidak ada tata bengkelnya, apa yang dia harus taati? Yen nurung wedan karyana, itu maksudnya. Kalau belum ada, buatkan. Mungkin ada beberapa orang yang bisa nulis omongan saya hari ini yang saya saran-sarankan ya, sehingga nanti ini. Kemudian kepatuhan terhadap tata tertib di luar ruangan, menggunakan pakaian olahraga di halaman tempat parkir, kolam renang kalau ada, kalau di sini apa? Mungkin kalau di sekolah ini kan ada guru-guru saat umpamanya ngajar olahraga gitu. Kepatuhan terhadap tertib lain yang ditetapkan sekolah, umpama kalau dulu kan sih jadi ngabake, make up-nya apa yang boleh kan gitu ya. Kemudian merokok, aturan tentang pakaian juga. Apakah anak boleh ke sekolah menggunakan lipstik? Apakah anak-anak sekolah boleh pakaian rambutnya disemir berwarna? Itu contoh nih. Di sana ada. Kalau ada tata tertib bahwa semua siswa tidak boleh menggunakan cat warna selain hitam, dia ada pakaian nanti dilihat oleh saya, ada kuning rambutnya, ini ada merah dia. Nah, ini jadi temuan Pak Ibu. Nih, ya, niki Bapak Ibu, niki yang diobservasi oleh asesor. Kemudian telah dokumen, ada yang sampaikan. Semua yang tadi dilakukan observasi didukung oleh dokumen kalau memungkinkan. Kalau memang harus ada. Tadi kita berbicara disiplin waktu dapat ditelaah dari disiplin kehadiran siswa. Nama dokumennya ya tata tertib penegakannya yang mencakup kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Antara lain sistem poin. Silahkan di sekolah disesuaikan. Disiplin kehadiran siswa di kelas. Ya buku piket. Habis lagi ya. Disiplin kehadiran ekstrakurikuler. Nah, ini. Ya. Itu contoh Bapak Ibu. Kemudian ini semua ini diunggah Bapak Ibu. Ya, semua ini dibentuk dalam bentuk PDF atau apa, kemudian ukurannya diperkecil, diunggah di Sispenang. Unggah di Sispenang Bapak Ibu. Jadi asesor unggah di Sispenang Bu. Jadi begitu klik, saya di rumah bisa melihat. Ada nggak buku tata tertibnya? Klik di dokumen itu muncul ya. Ada nggak buku piket membuat catatan kedisiplinan siswa? Ada nggak buku piketnya itu? Diunggah nggak? Semua diunggah. Semua diunggah. Di Sispenang disiapkan. Di dashboard monitoring disiapkan itu. Ini Bapak yang ketika ngisi Sispenang itu tidak diisi, ya otomatis Bapak Ibu nilainya nggak ada. Tidak ada yang itu mungkin betul yang punya gitu. Untuk kegiatan ada buku piket. Ini lagi kepatuhan terhadap tertib sekolah madrasah kan terhadap tertib sekolah, workshop dan sebagainya. Workshop perpustakaan ada ini. Catatan guru wali kelas dan tenaga kependidikan yang berisi ketidakpatuhan siswa terhadap tertib. Kita pernah buat itu enggak? Kalau ada pelanggaran, kalau belum pernah buat benjang biar ada kita masukkan di Sispenang. Kalau asesornya lihat itu kosong langsung klik enggak kosong. Ya, sebab nanti ketika kami harus memutuskan terakhir, ketika asesor memutuskan terakhir itu
dari 3 ini, dari 4 itu, bagaimana hasil observasi, bagaimana hasil telah dokumen, bagaimana hasil wawancara, itu disimpulkan, wawancaranya pun dari banyak gitu. Bagaimana hasil dengan gurunya, bagaimana hasil dengan wali kelasnya, bagaimana hasil wawancara dengan siswanya, bagaimana hasil dengan wakanya, bagaimana dengan DU-DI-nya. Itu Bapak Ibu, baru nanti asesor membuat kesimpulan akhir, ini loh gitu. Saya berani milih level 1, saya memilih level 2 atau level 4 berdasarkan data-data yang didapat dari sumber data yang tadi itu. Inilah Bapak Ibu perbedaan antara akreditasi terdahulu dengan akreditasi yang sekarang. Nih. Maka dari itu Bapak Ibu harus disiapkan. Nah, ini nih yang ketiga, wawancara. Nih, wawancara. Ketika kita mewawancari tentang disiplin tadi, siapa aja yang wawancarai? Kepala sekolahnya, gurunya, siswanya. Orang tuanya tidak, karena kan tidak ada di sekolah. Bagaimana tahu disiplin? Pertanyaannya kalau saya kemarin dari siswa tentang disiplin, anak-anak kalau datang tuh tepat waktu nggak? Pernah nggak terlambat masuk? Langsung aja. Pernah nggak ketika upacara terlambat? Atau pernah nggak lihat temennya terlambat makan di sekolah? Oh, pernah Pak, ini. Oh, jawabnya seperti itu. Nah, ini tentang disiplin berpakaian. Pernah Anda memakai pakaian berbeda dari teman-teman? Itu. Contoh, pas purnama. Lupa saya pakai pakaian biasa. Pas olahraga, sudah dipakai pakaian ini. Tapi saya pakai yang lain. Pernah nggak seperti itu? Oh, enggak, Pak. Oh, saya pernah, Pak. Terus temannya ada nggak? Oh, saya tanya 3-4 siswa. Itu, kawan guru nih, dan itu. Jadi baru disimpulkan. Berdasarkan analisis pada tabel observasi, telah dokumen wawancara, baru di sini dibuat kesimpulan, asesor membuat kesimpulan, bla 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 bla, baru asesor bisa menentukan level 1, level 2, level 3, level 4. Bukti-bukti semua dari telah dokumen KIS, yang ulangi sekali Bapak Ibu, ini di telah dokumen, ini semua terupload di Sispena. Sekali lagi, semua terupload di Sispena. Inilah harus kita persiapkan agak banyak. Niki yang gak ini agak akeh, agak liu. Niki saya kasih contoh. Coba kita lihat yang nomor, biar contoh yang level 3, pokoknya niki. Siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah. Ini kalau level 1, siswa belum menunjukkan perilaku tangguh. 2, siswa belum konsisten menunjukkan. Nomor 3, siswa menunjukkan perilaku tangguh. Baru di pelajaran di kelas saja. Kemudian kalau mau yang tepat, siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, terus bagaimana cara menggali ini gitu ya? Setelah dokumen perilaku tangguh dapat dilihat dari portofolio tugas dalam pembelajaran yang mencakup materi dan nilai yang diperoleh oleh siswa. Mengerjakan tugas tepat waktu, belajar dengan penuh semangat, tidak mudah menyerah. Laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup jenis kegiatan. Jadi ketika Bapak Ibu ada ekstrakurikuler, ya buat laporannya. Kalau nggak ada laporannya, nanti nggak bisa ngupload ini. Ya, jadi tidak cukup kita hanya punya absen, datang dan tidak, tapi laporannya nggak ada. Nggak bisa. Untuk sekarang ini ada laporannya, ya, ada programnya, ada pelaksanaannya, bila penuh ada evaluasinya. Ya, program pencak silat ini programnya, gitu. Di pelaksanaannya kapan melaksanakan,
Kemudian apa hasil-hasil lain sebagainya. Ini portofolio ini sekali lagi semua. Dan lain sebagainya. Bertanggung jawab portofolio tugas dalam pembelajaran mencakup materi dan nilai yang oleh siswa. Yang diwawancarai kepala sekolah, guru siswa, ditanggung dapat lebih dari pekerjaan tugas selalu tepat waktu, belajar dengan penuh semangat dan tidak mudah menyerah. Pertanyaan pada siswa, anak-anak, kalau kalian diberikan tugas oleh guru, pernah nggak terlambat mengumpul? Oh, selalu kami Pak satu. Banyak siswa yang kedua, saya yang ketiga. Kemudian kalau di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ada sesuatu yang mungkin sulit. Apa yang Anda lakukan? Cerita dia. Cerita. Dari sana kita dapat menentukan, oh, ular siswanya gitu. Tidak mudah putus asa gitu. Semangat dia. Dari sana dapat kita ini. Itu Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu hal-hal yang kita persiapkan. Ini ada yang ini 4. Siswa terbebas dari perundungan atau bully. Ini masuk sekarang ini ya perundungan. Karena data dari perlindungan anak itu 44% siswa di Indonesia itu pernah mengalami bully. Jadi saya baca. Nah, di sini siswa membudayakan praktik bebas perundungan dan berperan aktif dalam program pencegahan perundungan di sekolah. Nah, sekarang apa? Nah, ini apa ya? Apa dokumennya? Catatan guru atau wali kelas yang mencakup jenis perundungan yang terjadi, bentuk pembinaan yang pernah diberikan, dan jenis sanksi yang diberikan. Artinya apa? Di sekolah harus ada program perundungan. Ada program perundungan bully itu? Ya. Artinya apa? Kita pernah memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita bahwa ini loh yang disebut perundungan. Ini tidak boleh dilakukan bla 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 lain sebagainya. Enggak apa-apa. Lagi sedikit aja ya. Sedikit aja. Nih, silakan tunggu dulu. Ya nanti keluar aja. Nah, ya udah saya sendiri aja. Ini kan sudah mati ya? Sudah nggak terekam ya? Belum di end. Kita bisa end.